Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi berbagai nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali di malam hari ini dalam rangka pertemuan kedua Tadwini Sunnah yang akan diampu oleh Al-Ustadz Fatan Amin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir juga di room Google Meet ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas Ustadz. Gimana Ustadz, sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Mana antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Baik, karena Ustadz telah hadir di antara kita, maka untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Fatan Amin Hafizullah Ta'ala, tempat dan waktu kami persilakan. Sudah terlihat ininya, PowerPoint-nya? Sudah set. Baik, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali kita dipertemukan di majlis yang semoga Allah berkahi ini dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Ialah Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah kita bisa hitung. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita umatnya dari zaman yang penuh kegelapan dengan kesesatan dan kejahilan menuju dengan zaman yang penuh dengan cahaya ilmu. Dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan seluruh sahabat yang lainnya, dan juga semua yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd. Marhaban bitullabil ilm. Selamat datang kembali para ikhwas sekalian di majelis yang kedua dalam bahasan kitab Tadwinus Sunnah, yaitu sejarah penulisan hadis. Semoga Allah masih memberikan kita keistiqomahan sampai akhir majelis ini. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan mengenai hadis dan juga pentingnya ilmu hadis. Dan kita juga sudah membahas bagian pertama dari bab 1, yaitu tentang perhatian atau makanatus sunnah atau kedudukan sunnah dalam Islam, dan juga bagaimana perhatian para ulama salaf kita terhadap hadis, terhadap sunnah. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika kekuasaan Islam semakin meluas, apalagi ketika zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, maka Islam tersebar di penjuru dunia ini. Mulai kekuasaan Islam meluas, bukan hanya tadinya kan hanya di Makkah dan Madinah saja, atau bahkan hanya Jaziratul Arab saja. Kemudian Islam meluas di banyak tempat. Nah, sehingga para sahabat pun diutus oleh para pemimpin, diutus oleh Umar bin Khattab dan diutus oleh pemimpin setelahnya ke berbagai penjuru dunia. Akhirnya para sahabat pun berpencar. Ada yang di Syam, ada yang di Basra, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, di berbagai macam negara. Oleh karenanya hadis pun terpencar-pencar. Karena mereka lah sumber-sumber hadis. Para sahabat lah mereka lah sumber-sumber hadis. Maka mulailah para penuntut ilmu hadis memulai rihlah mereka. Para penuntut ilmu hadis ketika itu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mulai menuntut ilmu mereka, mulai rihlah mereka untuk dalam menuntut ilmu, yang dinamakan dengan ar-rihlatu fi talabil hadis.
Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ini merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Kitab yang sangat bagus sekali. Nah, sebenarnya rihlah ini adalah cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun." Kalaulah tidak, ya, bagusnya maksudnya adalah ada sebagian orang, ya, nafar min kulli firqah, sebagian orang dari setiap kelompok itu ada yang liyatafaqahu fid din, pergi untuk tafaqquh dalam agama, belajar agama, menuntut ilmu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya ketika sudah kembali dari menuntut ilmu tersebut. La'allahum yahdharun, semoga mereka bisa kembali. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan semuanya pergi berperang, kata Allah. Jangan semuanya pergi berperang sehingga semuanya wafat. Tapi ada sebagian orang yang pergi menuntut ilmu. Pergi menuntut ilmu, mencari ilmu dari sumber-sumbernya, mencari hadis. Agar apa? Agar ketika kembali dari ilmu tersebut, dari menuntut ilmu tersebut, dari rihlah tersebut, dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan juga ini merupakan cerminan dari sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan. Ya, tentu saja menempuh satu jalan yang paling utama adalah menempuh dengan secara fisik. Ya, pergi kita ke majelis-majelis ilmu. Ya. Namun meskipun berdemikian, maka kalau saat ini belum bisa, gitu ya, enggak masalah. Kita lakukan apa yang kita bisa untuk menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Yang penting kita mencari ilmu. Ya, dimanapun kita berada. Sekarang alhamdulillah jalan-jalan menuju ilmu itu sangat mudah sekali. Ya. Allah telah mempermudah jalan kita untuk menuntut ilmu. Bayangkan para ulama salaf dahulu harus berjalan dengan kaki mereka atau naik onta, gitu ya, panas, terik, berbulan-bulan jauh. Ya, nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada. Mereka jalan kaki atau nggak naik onta. Ya, berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, nanti kita akan bacakan bagaimana Sa'id bin Musayyib, ya, salah seorang tabi'in, bagaimana dia menuntut ilmu satu hadis, ya, itu harus berjalan berhari-hari. Ya, kita sekarang sudah mudah. Ya, alhamdulillah, informasi sudah mudah untuk dibagikan. Tinggal kita mau atau enggak belajar. Ya, sumber-sumber ilmu sudah sangat mudah sekali, baik di media sosial, ya, di YouTube ataupun di Telegram dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ini al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya, amalannya adalah berjalan menuntut ilmu. Maka balasannya yang sesuai apa? Dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata penulis bahwa rihlah dalam menuntut ilmu hadis sudah merupakan kewajiban, ya, bagi seorang muhadditsin, bagi seorang ahli hadis. Dan ini sudah menjadi karakter mereka, sudah menjadi karakter mereka dalam menuntut ilmu. Ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Shalah, yang menuliskan Muqaddimah Ibnu Shalah, ia mengatakan, wa idza faragha min sama'il awali wal muhimmat allati bi baladihi falyarhal ila ghairihi. Dan ketika dia telah selesai dari mendengar hadis-hadis yang ada di negaranya, di negerinya, telah mendatangi majelis-majelis ilmu yang ada di negerinya, maka hendaknya ia melakukan rihlah ke negara selain negaranya. Jadi yang pertama adalah caranya, ini adalah kebiasaan mereka, adalah mereka mulai dulu dari masyayikh, dari guru-guru yang ada di negara mereka. Ya, misal kita di Indonesia nih, kita mulai menuntut ilmu dengan berguru kepada guru-guru yang ada di Indonesia dulu. Ya, ambil hadis-hadis mereka, ambil ilmu-ilmu mereka. Kemudian setelah kita selesai dari berguru kepada mereka, jangan berhenti di situ. Kita pergi ke luar negeri. Ya, kita rihlah fi talabil hadis. Kita pergi ke Madinah misalnya, pergi ke Mesir misalnya, pergi ke Jordan misalnya, dan lain sebagainya. Kita tuntut ilmu di sana. Ya, sebagaimana dahulu para ulama kita menuntut ilmu dengan cara rihlah. Setelah mereka mendengar hadis-hadis yang ada di negara mereka. Berkata Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Ya, Sa'id ibn al-Musayyib yang dijuluki sebagai Sayyidut Tabi'in,
tuannya para tabi'in. Dia mengatakan, in kuntu la asiru fi talabil hadithil wahid masiratal layali wal ayyam. Sungguh, aku pernah mencari satu hadis aja itu dengan berjalan berhari-hari dan bermalam-malam. Bayangin, berhari-hari bermalam-malam jalan kaki ya atau naik onta jauh ya. Itu hanya untuk mencari satu hadis aja. Bayangin, Masya Allah. Ya. Ini adalah kemudahan yang kita dapat ya sekarang. Antum bisa langsung dengerin YouTube ya di kamar sambil duduk, sambil baca, sambil dengerin banyak hadis, bisa 40-50 hadis. Masya Allah. Ini adalah kemudahan. Tapi itulah, ya, pasti adalah kemauannya. Bayangin, kita yang sudah semudah itu tidak bisa mengalahkan keilmuannya Sa'id Ibnul Musayyib. Padahal dia harus menempuh berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis aja. Tapi itulah bedanya keberkahan ilmu. Ya, meskipun mereka sulit mendapatkan ilmu, ya, banyak kerintangannya, tapi hasilnya jauh ya, dari kita yang bahkan sudah mudah mendapatkan ilmu. Nah, adapun sebab-sebab rihlah. Jadi, mengapa ya para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, kenapa sih mereka melakukan rihlah, berjalan, menempuh jalan jauh, dan bermodalkan uang juga. Ya, harus bermodalkan uang juga untuk melakukan rihlah ini. Apa sebabnya sih? Nah, ternyata sebab-sebabnya itu berbeda-beda dari setiap zaman. Kalau pada masa sahabat, ya para sahabat, ngapain para sahabat melakukan rihlah? Ya, para sahabat itu mereka melakukan rihlah. Ya. Kenapa mereka melakukan rihlah? Kalau para sahabat untuk mendengar hadis sahabat yang lain yang belum pernah ia dengar. Ya, karena seorang sahabat mungkin tidak mendengar semua hadis-hadis Nabi SAW. Ya mungkin ketika itu, ya ketika Nabi SAW sedang masih hidup, mungkin saja sahabat itu sedang kerja misalnya, atau sedang safar ke kota lain misalnya, sehingga tidak mendengarkan sebuah hadis yang spesifik. Nah, akhirnya dia butuh untuk mendengarkan hadis dari sahabat yang lainnya. Akhirnya mereka melakukan safar ya ke salah seorang sahabat yang mendengarkan sebuah hadis tertentu. Atau untuk tasabut dalam sebuah hadis. Ya. Tasabut dalam sebuah hadis. Tasabut itu artinya mengkonfirmasi kebenaran sebuah hadis. Ya. Contohnya misalnya ada salah seorang sahabat ya misalnya di daerah Basrah gitu ya misalnya, mendengarkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang ada di Mekah misalnya. Tapi dia mendengarnya bukan langsung dari sahabatnya, tapi dari orang lain lagi. Ya, dari perantara orang lain lagi. Maka untuk mengkonfirmasi kebenaran hadis ini, untuk tasabut kebenaran hadis ini, dia harus berjalan jauh ke Mekah dan bertemu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, mendengar langsung dari telinganya, ya dari mulut ke telinga langsung hadis yang disampaikan oleh sahabat yang ada di Mekah tersebut. Itu adalah sebab rihlah pada masa sahabat ya untuk mendengarkan hadis lain ya, yang belum pernah dia dengar sebelumnya, atau untuk tasabut sebuah hadis yang sebenarnya ia udah dengar tapi melalui perantara orang lain, sehingga dia mau untuk langsung dengar dari orang sahabatnya langsung. Itu yang pertama. Kemudian kalau pada masa tabi'in ya adalah sebabnya karena para sahabat tersebar di penjuru dunia akibat perluasan kekuasaan Islam, sebagaimana tadi sudah Anda sampaikan ya, karena banyaknya negeri-negeri baru yang dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga para sahabat harus diutus ke negara-negara baru tersebut ya untuk dakwah Islamiyah ya, sehingga para tabi'in pun harus mengejar para sahabat di berbagai negara, di berbagai penjuru dunia. Adapun masa setelahnya ya setelah tabi'in dan sahabat adalah karena munculnya hadis palsu. Ini adalah yang paling berbahaya, hadis palsu. Ya, orang yang sengaja membuat hadis palsu, ancamannya sangat berbahaya di hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia mempersiapkan kursinya, mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, karena banyaknya hadis palsu, maka kita butuh namanya tasabut ya tadi. Harus konfirmasi ke perawi yang lebih thiqah, ke perawi yang lebih dipercaya ya. Maka dibutuhkan rihlah ya, baik ke negara-negara seperti Mekah, ke Madinah, atau ke Basra, atau ke Syam. Intinya adalah ke sumber-sumber ilmu. Ada juga sebab yang lain, yaitu mencari sanad yang tinggi, al-isnadul ali. Apa sih maksudnya sanad yang tinggi itu? Ya, jadi sanad itu ada banyak, ada yang tinggi, ada yang rendah.
Sanad yang tinggi adalah sanad yang perantaranya cuma dikit. Ya, sanad yang perantaranya cuma sedikit. Ya, misalnya gini, ada hadis dari misalnya Ana misalnya ya, ini sebagai contoh aja. Misalnya Ana meriwayatkan hadis dari Imam Malik, dari Ibnu Umar, ya, dari Nabi SAW misalnya. Ya, berarti perantara Ana dengan Nabi SAW ada dua, ya, hanya Imam Malik dengan Ibnu Umar saja misalnya. Ya. Kemudian misalnya Ana punya jalur sanad yang lain dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ya, ini berarti ada tiga, ya, dari Malik, Nafi', Ibnu Umar. Nah, mana sanad yang lebih tinggi? Sanad yang lebih tinggi itu yang perantaranya sedikit, ya cuma dua aja, dibandingkan tadi yang ada tiga perantaranya. Nah, maka di antara sebab rihlah adalah mencari sanad yang tinggi. Misalnya kita mendengarkan sebuah hadis tapi lewat perantara orang. Dan ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama dengan perantara yang lebih sedikit. Ya, di negeri lain misalnya. Maka kita kejar itu orang tersebut. Ya. Kita kejar sumber hadis tersebut sehingga kita mendapatkan sebuah hadis dengan sanad yang tinggi. Artinya dengan perantara yang lebih sedikit antara kita dengan Nabi SAW. Karena perantara yang sedikit itu lebih kuat. Kenapa? Ya karena kalau sedikit berarti kemungkinan untuk salahnya itu lebih sedikit. Ya, misalnya teman-teman ingat gak dulu di sekolah biasanya suka pernah main lempar pesan. Ya misalnya kayak dua grup. Grup yang pertama misalnya perantaranya di 5 orang, nanti kita sampaikan pesan, ya pesan suara gitu ya, kita ngomong sesuatu, nanti disampaikan ke orang setelahnya, ke orang setelahnya, ke orang setelahnya, ke orang setelahnya. Nah, biasanya pas di awal tuh masih utuh ya pesannya, nanti di akhir tuh pesannya udah berubah-berubah, ya karena banyaknya perantara. Nah itu kayak gitu kira-kira. Ya kalau semakin sedikit perantaranya, maka kemungkinan salahnya akan semakin sedikit. Maka pesan tersebut akan semakin kuat, akan semakin bagus. Nah begitu juga hadis. Ya, ketika perantaranya semakin sedikit, maka akan semakin kuat juga riwayat tersebut. Karena akan semakin sedikit juga kemungkinan salahnya. Yang terakhir di antara sebab-sebab rihlah adalah bertemu dan juga muzakarah. Muzakarah artinya ya saling murojaah dengan para penghafal hadis. Karena ya setiap negara biasanya punya para penghafal hadisnya sendiri. Sehingga kalau kita rihlah berjalan menempuh jalan ke sebuah negeri, maka kita akan bertemu dengan para penghafal hadis di negeri tersebut. Akan bertemu dengan para ahli hadis di negara tersebut. Dan kita akan bermuzakarah, bertukar hadis misalnya. Kita akan murojaah hadis. Ya. Dan itu adalah sebuah kesenangan ya yang sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat bagus sekali. Nah, itu kira-kira sebab-sebab rihlah di setiap zamannya ya berbeda-beda. Kalau pada masa sahabat itu untuk mendengarkan hadis sahabat lain yang belum pernah ia dengar, atau untuk tasabbut yang mengkonfirmasi kebenaran sebuah hadis. Kalau pada masa tabi'in itu karena tersebarnya para sahabat di penjuru dunia akibat perluasan kekuasaan Islam. Kemudian pada masa setelahnya itu karena munculnya hadis palsu atau mencari sanad yang tinggi, yang ali, yang perantaranya hanya sedikit saja, atau untuk bertemu dengan para penghafal hadis dan juga muzakarah ya atau bertukar hadis dengan mereka. Nah, kemudian kita membahas tentang para pengikut hawa nafsu dan juga kelompok sesat yang menjadi musuh dari sunnah, ya musuh dari hadis. Ya, melihat pesatnya persebaran Islam di muka bumi ini, para musuh-musuh Islam dari agama lain merasa gundah. Ya, dan ini merupakan sunatullah ya bahwa setiap nabi itu pasti memiliki musuh. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah sunnatullah. Allah menjadikan setiap nabi itu pasti punya musuh-musuh. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari manusia dan dari jin. Ya, ada musuh-musuh Islam yang bentuknya adalah jin, ada juga musuh-musuh Islam yang bentuknya adalah manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka suka menipu manusia satu sama lainnya dengan zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang menipu, ya. Yang secara zahir indah namun ternyata batinnya itu adalah kebatilan, ya, kesesatan. Nah, begitulah juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya hadis juga memiliki musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam yang mau menghancurkan Islam dari luar maupun dari dalam.
Mereka sadar bahwa Islam tidak bisa dikalahkan secara terang-terangan. Mereka sudah mencoba berkali-kali menyerang Islam dari luar. Mereka nggak bisa. Karena Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam. Ya, mereka sudah pasrah dan sudah tidak bisa lagi menyerang Islam dari luar. Maka cara mereka adalah untuk mencari makar, ya, untuk merusak Islam dari dalam. Ya. Nah, caranya bagaimana? Di antara caranya mereka adalah sebagian mereka ada yang berpura-pura masuk Islam dan menyebarkan syubhat-syubhat, menyebarkan kesesatan-kesesatan, menyebarkan keraguan-keraguan di antara kaum muslimin. Nah, apa yang mereka serang? Yang mereka serang adalah sunnah. Mereka menyerang hadis Nabi SAW. Mereka tidak mungkin bisa menyerang Al-Quran. Karena Al-Quran telah Allah jaga. Dan Allah jamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Dan kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaganya. Maka mereka menyerang hadis. Dan mereka tidak tahu bahwasannya Allah pun juga menjaga hadis. Namun mereka mengira mereka bisa menyerang hadis. Akhirnya mereka menyerang hadis dan menyerang para perawi sunnah. Ya, para sahabat mereka serang. Ya, sebagaimana kaum Syiah wal'iyadzubillah, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka menyerang para sahabat. Mereka menyerang para tabi'in yang soleh, ya, yang di atas sunnah. Ya, itu adalah sudah menjadi kebiasaan dan karakter mereka. Namun di sisi lain tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tentara-tentaranya. Di setiap zamannya akan ada para ulama-ulama hadis, akan ada orang-orang yang selalu menyingkap kesesatan mereka dan syubhat yang mereka bawa. Dan ini tentunya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, la yadurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'tiya amrullah." Akan selalu ada golongan dari umatku di atas kebenaran. Akan selalu ada orang-orang yang di atas kebenaran. Kapanpun. Di setiap zamannya. La yadurruhum man yakhdhuluhum. Tidak berbahaya bagi mereka. Tidak akan mengganggu mereka. Orang-orang yang menyerang mereka. Nggak mungkin bisa. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai Allah datang. Sampai datang perintah dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ali ibn al-Madini, ya, Ali ibn al-Madini salah seorang ulama hadis, ya, Ali ibn al-Madini sangat terkenal sekali. Dia mengatakan hum ahlul hadis. Mereka adalah ahli hadis. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW akan selalu ada golongan yang di atas kebenaran, maka orang tersebut mereka adalah para ahli hadis. Akan selalu ada para ahli hadis di setiap zamannya yang akan membantah syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang-orang yang dari selain Islam. Ya, akan selalu ada orang-orang seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, dan lain sebagainya. Dan ulama-ulama di setiap zamannya akan selalu ada. Dan ini kita akan bahas di di daurah kali ini. Di setiap zamannya akan selalu ada, ya, ulama-ulama yang ulama-ulama hadis, ya, yang menolong sunnah, menolong hadis dan melawan orang-orang yang memasukkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, apa sih usaha para musuh-musuh sunnah ini untuk merusak Islam dan merusak hadis? Yang pertama, cara mereka adalah menolak sunnah dengan akal mereka. Jadi mereka tidak mau menerima sunnah, nggak mau menerima hadis. Mereka bilang, saya cuma mau Al-Quran aja, saya nggak mau ngambil hadis. Ya. Dengan akal pikiran mereka. Mereka mengatakan bahwa hadis tidak masuk akal dan lain sebagainya. Yang kedua, cara mereka adalah memfitnah para perawi sunnah. Ya. Mereka memfitnah Abu Hurairah, memfitnah para sahabat. Ya, bahkan sebagian dari mereka mengkafirkan para sahabat, wal'iyadzubillah. Mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu an, wal'iyadzubillah. Sebenarnya mereka tidak mau menyerang para sahabat. Yang mereka mau serang adalah hadisnya. Karena kalau kita menyerang para sahabat, maka sama saja dengan menyerang hadis. Karena perantara kita dengan hadis, bahkan dengan Islam seluruhnya, adalah para sahabat. Bagaimana kita tahu tentang hadis? Bagaimana kita tahu tentang syariat? Bagaimana kita tahu tentang Al-Quran kalau tidak lewat para sahabat? Para sahabat adalah perantara kita dengan syariat. Maka ketika mereka menyerang para sahabat, sesungguhnya yang mereka serang bukanlah hanya para sahabat saja, tapi hadis Nabi
dan syariat seluruhnya. Kemudian yang terakhir, cara mereka adalah dengan membuat hadis-hadis palsu yang menyesatkan umat. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, sebagaimana disampaikan bahwa membuat hadis palsu ancamannya sangat besar sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, yang pertama adalah syubhat penolakan sunnah. Itu mereka menolak sunnah. Ya, intinya dari syubhat ini, intinya adalah mereka menolak sunnah, menolak hadis. Mereka nggak mau menerima hadis dan mengatakan Al-Quran aja cukup untuk beragama. Ya. Dan sebenarnya syubhat ini sudah muncul pada akhir masa para sahabat. Ya, ini adalah kisah yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu tentang kisah sahabat Imran ibn Husain. Ketika beliau sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, ada seorang yang datang kepadanya mengatakan, "La tuhaditsuna illa bil Qur'an." Jangan engkau berikan kami ilmu kecuali dari Al-Quran. Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Udunu fadana." Sini, mendekat. Maka ia mendekat. Kemudian sahabat Imran bin Husain mengatakan, "Ara'aita law wakilta anta wa ashabika al-Qur'an, akun tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-asri arba'an." Dia mengatakan, apakah kalau engkau hanya mengambil Al-Quran saja, apakah engkau mendapat dalam Al-Quran itu ada keterangan bahwa salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat? Tidak. Ya, artinya adalah Al-Quran memang membawa syariat ya secara umum saja. Adapun secara detail syariat kita itu terdapat dalam hadis. Maka kita tidak mungkin lepas dari hadis. Dan juga dari Ayyub As-Sikhtiyani bahwa seseorang berkata kepada Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. Ya, Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, salah seorang ulama juga, ada seorang yang mengatakan kepada dia, "La tuhaditsuna illa bil Qur'an, illa bima fil Qur'an." Ini sama nih. Ya, ada orang yang membawa syubhat, ini dinamakan syubhat Qur'aniyin. Ya. Dia mengatakan, janganlah engkau memberikan kami ilmu kecuali apa yang ada dalam Al-Quran aja. Dia nggak mau dengar hadis. Maka kata Mutarrif, "Inna wallahi la nuridu bil Qur'ani badala, walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna." Ini adalah jawaban yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan, "Inna wallahi, kami sesungguhnya, ya demi Allah, kami tidak menginginkan pengganti dari Al-Quran." Ya, jadi bukan hadis itu bukan menggantikan Al-Quran. Kita nggak mau menggantikan Al-Quran dengan suatu apapun. Walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna. Tapi kami mau seseorang yang lebih berilmu tentang Al-Quran daripada kita. Siapa yang lebih berilmu tentang Al-Quran daripada Rasulullah SAW? Kita membutuhkan hadis bukan untuk menggantikan Al-Quran, tapi untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami isi Al-Quran, kita harus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aqimus shalah wa zakah, ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka kemana kita mencari tafsir dari ayat tersebut? Ke hadis Nabi SAW. Nabi SAW yang akan mengajarkan kita bagaimana caranya salat, ya, berapa rakaat yang ada dalam salat, bagaimana melakukan takbiratul ihram, bagaimana melakukan ruku yang benar, apa bacaan yang dibaca ketika sujud, dan lain sebagainya. Dan juga masalah zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita butuh hadis yang mentafsil atau memberikan detail berapa yang harus dikeluarkan dari harta kita, dan kapan kita harus mengeluarkannya, dan kepada siapa saja kita harus mengeluarkannya. Itu semua ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak mau menggantikan Al-Quran, tapi kita mau seseorang yang lebih memahami Al-Quran daripada kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah syubhat ini, yaitu kelompok Syiah Rafidhah merupakan kelompok sesat yang memiliki peran besar dalam syubhat ini. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan sahabat, kecuali hanya sebagian saja. Nah, padahal perantara kita dengan hadis Nabi SAW, bahkan agama seluruhnya, hanyalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kemudian syubhat yang selanjutnya, yang kedua, adalah syubhat penolakan khabar ahad. Nah, ini sebelum membahas hal ini, kita bahas dulu tentang pembagian hadis berdasarkan jumlah sanadnya. Ya, ini biasanya dipelajari di ilmu mustalahul hadis. Ya, jadi dalam ilmu mustalahul hadis, sebuah hadis
itu sampai kepada kita dari berbagai jalur sanad. Ya. Terkadang misalnya sebuah hadis disampaikan oleh 3 sahabat, ada yang 4 sahabat, atau ada yang hanya 1 sahabat saja. Ya. Ada juga sebuah hadis yang disampaikan oleh banyak sekali jumlah para sahabat. Nah, ini berbeda-beda. Nah, secara umum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki jumlah perawi sangat banyak di setiap tobakoh sanatnya. Tobakoh itu generasinya. Ya, setiap generasi sanatnya itu memiliki jumlah perawi yang sangat banyak. Ya, kita lihat contohnya di bawah ini yang ada gambarnya. Yang sebelah kanan ini mutawatir, yang sebelah kiri adalah al-ahad. Lihat yang sebelah kanan mutawatir, sahabatnya ada banyak. Ya, misalnya ada 10, ya, tabiinnya ada 20. Kemudian tabiinnya yang generasi selanjutnya ada 10 lagi misalnya. Nah, banyak sekali yang meriwayatkan hadis, ya, itu disebut dengan mutawatir. Ya. Dan hadis yang memiliki sanad mutawatir, maka dia sudah pasti sahih. Ya, sudah pasti benar. Ya. Nah, ini mungkin ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita lagi duduk gini ya. Terus ada orang yang menyampaikan pesan kepada kita. Ya, bilang misalnya, tuh ada bagi-bagi sembako di UI misalnya. Ya, di perpusat tuh misalnya di perpustakaan UI misalnya ada bagi-bagi sembako misalnya, 1 orang. Kita mungkin ya percaya, cuman ya biasa aja lah. Ya. Datang lagi orang kedua datang menyampaikan pesan yang sama. Tuh, di perpusat ada bagi-bagi sembako. Ya, kita tambah percaya dengan pesan tersebut. Ada lagi 3 orang, 4 orang, 5 orang, misalnya ada 20 orang yang bilang ke kita di perpusat ada bagi-bagi sembako. Pesan yang sama diulang-ulang selama 20 kali. Maka tentu saja ketika udah ke 20 atau 21 atau keberapa ya, banyak itu, kita akan meyakini berita tersebut. Ya. Karena sudah sangat banyak sekali orang dan mereka nggak mungkin berdusta. Ini terlalu banyak orang ya yang mengatakan hal tersebut kepada kita. Nah, itu disebut dengan mutawatir dalam hadis. Itu kira-kira ilustrasi simpelnya ya di kehidupan nyata. Nah, sebaliknya ada namanya hadis ahad. Ya, hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang memiliki jumlah perawi terbatas di salah satu tobakohnya. Ya, misalnya ada sebuah hadis yang sahabatnya cuma 1 yang menyampaikan. Contohnya misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Hanya disampaikan oleh 1 sahabat saja, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, atau misalnya cuma ada 2 perawi aja. Ya, misalnya di kalangan tabi'in hanya 2 perawi aja. Atau 3 perawi aja. Artinya terbatas, tidak sangat banyak sekali. Begitu disebut dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini bermacam-macam. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Ya, nanti ada lagi bagiannya. Ya, ada yang gharib, ada yang aziz, ada yang masyhur, dan semua itu pembahasannya ada di kitab-kitab mustalahul hadis. Ya, intinya adalah ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Ya. Dan hadis ahad itu bisa menjadi sahih. Ya. Meskipun hanya ada 1 perawi aja yang menyampaikan, kalau perawi tersebut adalah perawi yang thiqah. Gak masalah. Diterima hadisnya. Ya. Nah, syubhat para musuh-musuh sunnah, syubhat mereka adalah mereka mengatakan kita nggak mau terima hadis ahad. Kita maunya hadis mutawatir aja udah. Hadis ahad nggak mau diterima. Ya, padahal kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW itu isinya adalah hadis-hadis ahad yang hanya disampaikan oleh 1 orang, 1 perawi, 1 sahabat, atau 2, atau 3 saja. Ya. Bahkan mutawatirnya hanya sedikit saja, nggak banyak. Ya. Hadis-hadis yang memiliki syarat mutawatir itu hanya sedikit saja. Sehingga kalau kita menolak hadis ahad, maka kita menolak banyak sekali hadis. Bahkan kita menolak separuhnya hadis. Ya. Bahkan kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis pertamanya itu adalah hadis ahad, hadis gharib, bahkan hanya disampaikan 1 perawi aja. Ya. Yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Itu adalah hadis ahad. Ya, bahkan hadis gharib yang hanya disampaikan oleh 1 perawi aja. Dan kalau kita buka akhirnya Sahih Bukhari, hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, kita mendapati hadis ahad. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Itu adalah hadis yang gharib juga. Ya, maka banyak sekali hadis yang ahad, dan kalau itu ditolak, ya, maka kita akan menolak banyak sekali hadis. Padahal ya, yang benar adalah, dan ini adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan para ahli hadis seluruhnya, bahkan bahwa hadis ahad itu diterima kalau perawinya adalah
kalau perawinya adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya. Ya. Dalilnya apa? Yang pertama, firman Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ini tadi ayat yang sudah kita bacakan. Ya. Kalau saja ada sebagian orang dari setiap kelompok itu ada sebagian orang. Allah mengatakan sebagian orang aja. Ya enggak harus semuanya. Jadi perantara itu enggak harus banyak. Ya perantara ilmu itu enggak harus banyak. Tapi ta'ifah, sebagian aja. Ya, 2-3 orang cukup. Ya tafaqahu fid din, agar mereka tafaqquh, belajar dalam agama, waliyunziru qaumahum, dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi Allah mengisyaratkan bahwa tidak harus perantara sebuah pesan, sebuah ilmu, itu enggak harus banyak. 1-2 cukup. Ya. Yang penting mereka adalah orang yang terpercaya. Ya. Dan juga dari lainnya adalah dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma balaghaha anni." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba, abadan, seorang hamba, satu orang doang bisa. Ya. Sami'a maqalati, mendengar sabdaku, kemudian fawa'aha tsumma balaghaha anni, dan dia hafalkan dan dia jaga, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ya, maka itu boleh. Ya, abdan, satu orang bisa, 2 orang bisa. Ya. Dan juga dari lainnya adalah bahwa Nabi SAW terkadang mengutus ke berbagai negeri 1 sahabat atau 2 sahabat aja. Artinya perantara antara kaum tersebut, misalnya ke negeri Yaman gitu ya, Nabi SAW hanya mengutus Mu'adz, 2 orang ya, kalau salah Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari kalau nggak salah. Hanya 2 orang aja diutus ke sebuah negeri. Ya, bayangin, sebuah negeri semuanya itu perantaranya cuma 2 aja, Mu'adz sama Abu Musa al-Asy'ari. Udah. Ya, untuk mendakwahkan Islam. Ini menunjukkan bahwa hadis ahad, khobar ahad, meskipun perawinya sedikit, yang penting perawi tersebut adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya, agamanya bagus, hafalnya kuat, maka diterima. Ya. Bahkan Allah hanya mengutus 1 nabi yang mulia, Nabi SAW, untuk seluruh manusia dan jin. Ya. Allah tidak mengutus 2-3 nabi, enggak. Allah hanya mengutus 1 aja, Nabi Muhammad SAW, dan menjadikannya bukti dan menyampaikan risalah kepada manusia seluruhnya, bahkan bukan hanya manusia, namun juga kepada jin. Ya. Ini adalah bukti bahwasanya khobar ahad, ya, berita yang hanya disampaikan oleh 1, 2, 3 dan jumlah-jumlah yang terbatas adalah kalau jumlah tersebut atau perawi tersebut merupakan perawi yang thiqah, yang terpercaya, maka berita tersebut atau hadis tersebut merupakan hadis yang diterima. Wallahu taala. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Ya, ini kita baru masuk ke masalah penulisan hadis. Ya, kalau tadi kita masih membahas tentang bagaimana di bab yang pertama kita masih membahas tentang bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam, ya, dan juga bagaimana perhatian para ulama salaf kita dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, bagaimana perhatian mereka terhadap sunnah, ya, dan dengan juga membantah, ya, orang-orang ya yang disebut sebagai musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam dengan syubhat-syubhatnya. Maka di bab yang kedua ini barulah kita masuk kepada pembahasan penulisan sunnah, ya, tadwinus sunnah, ya, penulisan sunnah di 2 abad pertama Hijriah. Ini 2 abad. Jadi abad yang pertama dan abad yang kedua. Nah, yang pertama, penulisan sunnah pada zaman kenabian. Ya, apakah pada masa Nabi SAW hidup itu penulisan sudah dimulai atau belum? Ya, ternyata penulisan hadis, penulisan sunnah itu sudah dimulai dari masa hidup Rasulullah SAW. Jadi para sahabat pun mereka menuliskan hadis. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sudah ana ceritakan juga. Ya, dia mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulullah SAW. Dahulu aku menuliskan semua hadis-hadis Nabi SAW. Semua perkataan Nabi SAW dia tuliskan. Ya. Maka ya ketika itu kaum Quraisy melarangnya, ya, karena mengatakan bahwa manusia itu terkadang berbicara yang tidak sesuai ketika dia marah. Namun kemudian Nabi SAW bersabda, uktub, tulislah, fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja minni illa. Tulislah, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku, dariku, kecuali kebenaran. Ya, maka ini menunjukkan bahwa para sahabat pun menulis.
Ya, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ya, seperti Ali bin Abi Thalib juga menuliskan hadis ya di dalam kertas, kemudian dimasukkan ke dalam pedangnya kalau nggak salah ya. Dan juga sahabat-sahabat yang lain pun juga menulis. Abu Bakar juga menuliskan. Namun memang penulisan hadis sempat dilarang di awal Islam. Ya, di awal Islam Nabi SAW sempat melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena khawatir akan tercampur dengan Al-Quran. Karena ketika itu Al-Quran masih turun, gitu ya. Al-Quran masih turun, sehingga takut ketika hadis ditulis bersamaan dengan Al-Quran, nanti takutnya tercampur, gitu ya. Takut ada hal-hal yang bukan Al-Quran, tapi dikira Al-Quran karena tulisannya bersambung, ya berkaitan. Ketika itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la taktubu anni, jangan engkau tulis apa-apa dariku. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Barang siapa yang menuliskan dariku selain Al-Quran, maka hendaknya ia hapus. Ya, maka hendaknya ia hapus. Dan lanjutan hadisnya, wa hadithu anni wala haraj. Namun kalau kalian mau menyampaikan hadis, maka sampaikanlah secara lisan saja, dan itu tidak mengapa. Ya, jadi di awal Islam itu sempat dilarang. Namun setelah itu, ya apalagi setelah Al-Quran telah selesai turun, ya maka ketika itu penulisan hadis dibolehkan oleh Nabi SAW sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Amr, Ibn al-As dan para sahabat yang lainnya. Dan juga pada awal masa Islam, para ulama memang lebih bertumpu pada hafalan mereka, bukan pada tulisan. Ya. Kenapa? Karena mereka punya hafalan yang kuat. Ya. Ketika itu para sahabat ya, dan para tabi'in, mereka sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Nggak kayak kita. Ya. Baca, didengar, nggak hafal. Sekalinya hafal langsung cepat hilang. Gitu ya. Nah, kalau dulu para sahabat dan juga para tabi'in dan ulama-ulama salaf kita, mereka hafalnya kuat-kuat. Ya, sekali dengar langsung hafal. Dan nggak pernah akan lupa. Ya, Masya Allah. Seperti Abu Hurairah, ya, Ibnu Abbas, dan juga Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim. Mereka punya hafal yang sangat kuat sekali. Dan juga karena sanad masih pendek. Ya, di awal-awal masa Islam, sanad masih pendek. Ya, misalnya tabi'in, misalnya mereka hanya punya sanad dari sahabat, dari Nabi SAW langsung. Ya. Atau dari 2 orang Nabi SAW. Ya udah, cuma 2 atau 3 saja perantara mereka dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka masih mudah untuk menghafalkan hadis beserta dengan sanadnya. Ya, kata penulis al-isnadu qaribun wal ahdu ghairu ba'id. Sanad masih sedikit. Ya, dan juga jarak antara zaman tersebut dengan Nabi SAW itu tidak terlalu jauh. Wa nuhiya 'anil ittikal 'alal kitab lianna dzalika yuaddi ila ittirabil hifdzi hatta yakadu yabtul. Dan ketika itu para ulama tidak terlalu menganjurkan, tidak terlalu merekomendasikan menulis dalam kitab. Karena kalau orang udah nulis, biasanya dia malas ngafal. Ya, karena udah ada tulisannya, udah ntar aja lah dihafalnya. Udah ada tulisannya ini, gitu ya. Jadi ketika itu mereka tidak mau menuliskan karena takut ya mereka akan bergantung kepada tulisan mereka dan nggak mau ngafal. Ya. Wa idza udima al-kitabu qawiya lidzalika al-hifdz alladhi yashabu al-insan fi kulli makan. Nah, ketika nggak ada tulisan, maka dia hafalannya akan kuat. Dia akan terus-menerus murojaah. Ya, karena takut hilang. Ya, takut hilang. Kalau ada kitab, dia malas murojaah. Karena apa? Masih ada kitab, nanti aja lah bacanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tulisannya, dia akan terus murojaah hafalan hadisnya agar akan selalu ada pada dirinya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bi'sa mustauda'il ilmi al-qaratis. Seburuk-buruk tempat ilmu adalah kertas, kata dia. Seburuk-buruk tempat ilmu adalah kertas. Karena apa? Karena kalau misalnya kertas itu hilang atau terbakar, hilang ilmunya. Ya. Beda dengan kalau hafalnya ada di hati ya, atau di otak, atau di hati ya. Dia akan menemani seseorang kapanpun dan dimanapun ia berada. Ya. Nggak harus ngelihat ke kitab, nggak harus ngelihat ke misalnya kalau sekarang ngelihat ke HP atau ke laptop gitu ya. Udah ada hafalannya. Kapanpun ada orang nanya kita bisa jawab kayak gitu. Namun itu bukan berarti para sahabat tidak memiliki usaha dalam masalah penulisan sunnah. Ya sebagaimana tadi dijelaskan sahabat Abdullah bin Amr bin al-As mereka menulis ya, dan sahabat-sahabat yang lain juga menuliskan. Ya, mereka juga menuliskan hadis. Ya. Ada yang menulis hadis untuk memperkuat hafalan. Nah, ini bagus nih. Ya, jadi nulis hadis bukan buat malas-malasan, tapi buat memperkuat hafalan, biar hafalnya kuat. Bagaimana kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa kana ghairu wahidin min as-salaf yasta'inu ala hifdzil hadithi bi an yaktubah wa yadrusuhu min kitabih.
فإذا أتقنه محى الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ. Jadi kata Al-Khatib Al-Baghdadi, banyak ya tidak banyak dari salaf ya itu yang menggunakan tulisan untuk memperkuat hafalan mereka. Jadi mereka merojaah hafalan dari tulisan mereka. Nah, kalau hafalannya sudah mutqin, kalau mereka sudah memutkinkan hafalan tersebut, maka itu tulisannya dihapus. Ya, dihapus lagi tulisannya. Ya. Kenapa dihapus? Karena takut. Ya, khaufan min an yattaklal qalbu alaih. Takut dia bersandar pada tulisannya. Karena jadi nggak mau murojaah lagi. Jadi dihapus. Ya. Karena kalau misalnya ada tulisannya terus, itu mungkin aja bisa mengurangi hafalan mereka. Nah, jadi ada yang menulis untuk memperkuat hafalan. Jadi kalau udah mutkin, hafalan udah bagus, dihapus. Nah, ada juga yang saling mengirim catatan hadis. Ya, saling mengirim catatan hadis. Jadi kayak surat menyurat gitu ya, tapi isinya adalah hadis. Contohnya adalah wakataba Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu ba'dal ahadits an-nabawiyyah wa arsala biha ila Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Zaid ibn Arqam dahulu pernah menuliskan hadis-hadis Nabi yang ia punya dan mengirimkannya ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga wakataba Zaid ibn Thabit fi amril jaddi ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa dzalika bina'an ala talabi Umar nafsuh. Dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu juga pernah menuliskan ya hadis tentang tentang warisan ya, tentang warisan kakek ya, tentang warisan kakek apakah kakek mendapatkan warisan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu pun karena permintaan Umar akan hal tersebut. Jadi Umar minta kepada Zaid bin Thabit untuk menuliskan hadis yang berisi tentang warisan kakek ya, dan menuliskannya kepada Umar bin Khattab, mengirimkannya kepada Umar bin Khattab. Intinya adalah mereka saling mengirimkan catatan hadis mereka. Kemudian sahabat juga menganjurkan murid-muridnya untuk menuliskan ilmu. Ya, menuliskan ilmu. Namun ini yang fungsinya adalah untuk memperkuat hafalan. Ya. Sebagaimana kan Anas bin Malik al-Ansari yahutsu auladahu ala kitabatil ilm. Fayaqul ya baniya qayyidul ilma bil kitab. Dahulu Anas bin Malik itu menganjurkan anak-anaknya, ya, Anas bin Malik anaknya banyak banget. Ya. Beliau menganjurkan anak-anaknya untuk menuliskan ilmu. Dia mengatakan, ya bunayya, qayyidul ilma bil kitab. Wahai anak-anakku, ikatlah ilmu dengan kitab, ya, dengan tulisan. Dan ia juga mengatakan, wa kana yaqulu rahimahullah wa radhiyallahu an, kunna la na'uddu ilma man lam yaktubu ilmahu ilma. Dahulu kami tidak menganggap ilmu orang yang nggak nulis sebagai ilmu. Jadi dia bilang ilmu yang pasti, yang benar itu adalah yang ada di tulisan. Ya, karena tulisan itu pasti. Sedangkan hafalan itu bisa berubah. Nah, intinya adalah mereka menganjurkan juga untuk menuliskan ilmu dalam tulisan-tulisan. Dan mereka pun juga sendiri mereka menuliskan hadis dalam sahifah. Ya, jadi misalnya dahulu ada misalnya pelepah kurma gitu ya, atau kayak apa batu dan lain sebagainya, atau kayu ya. Mereka menuliskan hadis dalam namanya sahifah. Ya seperti ada namanya sahifah as-sadiqah ya, dikenal dengan as-sahifah as-sadiqah, yaitu sahifah yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Ya tadi ya sahabat yang menuliskan hadis, dia punya sahifah yang tulisan ya, itu namanya as-sahifah as-sadiqah. Ya. Dia mengatakan, hadhihi as-sadiqah, ini adalah as-sahifah as-sadiqah. Hadhihi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu ahad. Ini adalah sahifah as-sadiqah, kata Abdullah bin Amr. Ini adalah apa yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Ya, ini dinamakan dengan as-sahifah as-sadiqah. Ingat ya, as-sahifah as-sadiqah miliknya Abdullah ibn Amr ibn al-As yang ia tulis ya tanpa perantara dengan Rasulullah SAW. Adapun para tabi'in, ya, apa usaha mereka dalam masalah penulisan sunnah ini? Ya. Penulisan hadis di masa tabi'in semakin meluas. Ya, di antara sebabnya adalah yang pertama meluasnya riwayat. Ya, kalau zaman para sahabat masih dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika masa tabi'in dan setelahnya, itu riwayat udah makin meluas, sanad udah makin panjang, nama dan kunyah semakin banyak, ya kan, semakin banyak perantara, semakin banyak orang yang harus kita hafalin nama-namanya, ya itu makin banyak perawi-perawi yang harus kita hafalin nama-namanya, maka kita butuh untuk menulis, ya nggak cukup kalau dihafal aja bisa hilang. Dan juga wafatnya para sahabat dan pembesar tabi'in, ya, takut kalau misalnya para sahabat sudah wafat dan hadis itu nggak ditulis, maka bisa hilang, ya bisa hilang
hadis itu bisa hilang dari muka bumi ini. Dan para pembesar-pembesar tabi'in juga bisa kayak Said bin Musayyib ya dan lain sebagainya. Itu ketika mereka wafat, maka sumber-sumber hadis semakin menipis. Kalau nggak segera dicatat, itu bakal hilang. Dan juga di antara sebabnya adalah lemahnya hafalan manusia. Ya, karena di awal Islam hafal masih kuat, tapi di akhir-akhir Islam ketika fitnah mulai muncul dan ya orang semakin malas belajar gitu ya, maka hafal akan semakin lemah. Ya, maka butuh ditulis dalam kitab. Dan juga munculnya bid'ah, munculnya kesesatan-kesesatan dalam Islam, dalam beragama, dan juga munculnya sifat dusta, munculnya hadis-hadis palsu, ya, yang bahaya ya kalau misalnya nggak dibedakan antara hadis palsu dengan hadis yang sahih. Dan juga hilangnya sebab pelarangan penulisannya karena Al-Quran telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin lagi bercampur dengan yang lainnya. Maka ketika itu penulisan sunnah dalam kitab-kitab itu sudah sangat meluas ya di zaman tabi'in dan setelahnya. Terakhir kita akan bahas tentang masalah usaha Umar bin Abdul Aziz dan Al-Imam Az-Zuhri dalam masalah penulisan sunnah. Ini adalah sebuah fenomena yang bersejarah ya di mana ini merupakan awal mula hadis itu dikumpulkan semuanya dan dituliskan dalam satu kitab. Ya. Kalau ada orang yang bertanya, siapa orang yang pertama kali mengumpulkan sunnah dalam satu kitab? Kita jawabannya adalah Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ceritanya adalah, cerita ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ya, dari Abdullah bin Dinar, dia mengatakan, kata Umar bin Al-Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya ketika itu sebagai khalifah, ya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di masa itu, dia menuliskan kepada Abu Bakar ibn Hazm dan dia menuliskan kepada yang lainnya juga, bahkan menuliskan kepada Imam Az-Zuhri juga. Intinya adalah Umar bin Abdul Aziz menyuruh ya kepada ulama-ulama hadis ketika itu. Apa perintahnya? Unzur, maka min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Lihatlah dan carilah hadis-hadis Rasulullah SAW dan tuliskanlah hadis-hadis Rasulullah. Jadi ini perintah untuk mengumpulkan hadis dan menuliskan hadis dalam sebuah kitab. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabil ulama. Karena aku takut hilangnya ilmu dan perginya para ulama. Ya. Dia takut karena para sahabat telah wafat. Para kibarut tabi'in, para tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in telah wafat. Dan ulama-ulama banyak yang telah wafat. Maka dia takut ilmu akan hilang bersamaan dengan wafatnya para ulama. Maka dia menyuruh untuk menuliskan hadis. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau jangan menerima kecuali benar-benar hadis Nabi SAW. Jangan tuliskan selainnya. Ya. Wal tafshul ilma wal tajlisu hatta ya'lamu man la ya'lam. Ya. Sehingga dengan penulisan hadis ini bisa disebar ilmu. Ya. Dan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan binasa sampai ia menjadi rahasia. Ya. Jadi kenapa umat itu bisa hancur, ilmu itu bisa hilang? Karena kalau ilmu itu hanya dipendem aja. Nggak ada orang yang dakwah, nggak ada orang yang menyampaikan ilmu. Ketika itu ilmu akan hilang. Ya. Namun kalau ilmu itu dibicarakan di tengah masyarakat, kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat, maka ilmu itu nggak akan hilang di tengah masyarakat. Ya. Nah, maka ini adalah perintah dari Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di masanya untuk mengumpulkan hadis dan menuliskannya. Dan banyak sekali usaha-usaha para ulama ketika itu, namun yang dicatat dalam sejarah yang pertama kali mengumpulkan dan menuliskan hadis adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, Amarana Umar ibn Abdul Aziz bijam'i sunan. Fakatabna daftaran daftara. Faba'atha ila kulli ardin lahu alaihi sultanun daftara. Ya, Umar bin Abdul Aziz menyuruh kami untuk mengumpulkan sunnah, mengumpulkan hadis. Maka kami menuliskannya. Kita menuliskan hadis daftaran, ya buku dalam buku. Ya, jadi satu buku ditulis, ada buku lagi tulis lagi, gitu ya. Kemudian buku-buku tersebut yang telah dikumpulkan dalamnya hadis-hadis Nabi SAW itu disebar
di berbagai penjuru dunia. Ya, disebarkan ke para pemimpin ketika itu. Ya, disebarkan satu ke gubernurnya Mekah misalnya. Satu kitab atau satu nuskhoh, satu cetakan disebarkan eh, kepada gubernur Mesir misalnya dan sebagainya, semuanya disebarkan sehingga hadis-hadis Nabi SAW itu tersebar di muka bumi. Nah, kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita besok ya di jam yang sama insya Allah taala. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan maka dari ana dan dari syaitan, jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas pemberian materinya. Jika ada dari peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa langsung on mic aja. Afwan, Anda ingin bertanya sebenarnya. Tafadhol. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillah. Afwan Ustadz, tadi di bagian terakhir mengenai usaha tabi'in dalam penulisan sunnah, itu di poin terakhir ada poin sebelum terakhir ada hilangnya sebab larangan penulisan. Afwan, bisa diterangkan sebab larangan penulisan tadi apa ya, Ustaz? Nah. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, apa sih sebab pelarangan penulisan hadis? Sebagaimana Anda jelaskan di bab yang masalah sahabat ya, di zaman sahabat, zaman kenabian. Jadi di antara sebab dilarangnya penulisan sunnah di masa kenabian, masa Nabi SAW adalah ketika itu Al-Quran sedang turun. Ya, Al-Quran sedang turun dan dikhawatirkan kalau orang menuliskan hadis, maka Al-Quran akan bercampur dengan hadis. Al-Quran akan bercampur dengan yang selain Al-Quran. Ya, namun ketika Nabi SAW telah wafat dan Al-Quran telah sempurna, maka hilanglah sebab tersebut. Ya, tidak mungkin lagi Al-Quran tercampur dengan yang lainnya. Maka ketika itu bolehlah kita menuliskan hadis dalam sebuah kitab. Nah, wallahu taala. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Masul dan Ismail. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Pertanyaan pertama, ada perkataan hadis mutawatir belum tentu sahih. Apakah itu benar? Lalu pertanyaan kedua, mana yang lebih berharga di mata para muhaddis? Hadis Ali, tapi mu'an'an dengan hadis nazil atau tidak terlalu Ali, tapi mendengar langsung. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama, apakah perkataan hadis mutawatir itu belum tentu sahih? Benar? Tidak. Ya. Pernyataan yang betul adalah semua hadis mutawatir itu sahih. Namun, kita harus meng-cross check apakah betul hadis ini mutawatir. Dan orang yang boleh menghukumi sebuah hadis mutawatir hanyalah para ulama hadis. Ya, orang yang tidak memiliki background ilmu hadis yang mumpuni tidak bisa menghukumi sebuah hadis itu mutawatir atau tidak. Karena untuk menghukumi sebuah hadis itu mutawatir, dia harus kembali kepada sumber-sumber hadis. Harus kembali kitab-kitab hadis. Ya, mencari riwayat-riwayat hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Nah, kalau dia mendapati riwayat-riwayat hadis tersebut sangat banyak sekali di setiap generasinya, barulah ketika itu dia bisa menghukumi bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang mutawatir. Ya, maka menghukumi sebuah hadis mutawatir itu harus seorang ahli hadis. Ya, namun kalau sudah ditetapkan oleh para ulama hadis bahwa hadis ini hadis yang mutawatir, maka dia sudah pasti sahih. Ya, sudah pasti sahih. Itu adalah yang sesuai dalam kaidah-kaidah yang disampaikan dalam mustalahul hadis. Contohnya hadis mutawatir adalah hadis yang tadi Anda sampaikan, memang kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas nama aku, ya, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Itu adalah hadis yang mutawatir. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini disampaikan oleh 70 sahabat. Ya, disampaikan oleh 70. Ada yang mengatakan bahkan 100 sahabat bahkan yang meriwayatkan hadis ini. Maka ini adalah hadis yang mutawatir. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih berharga di mata para muhaddis? Hadis yang ali tapi mu'an'an apakah atau
hadis nazil yang tidak terlalu ali namun mendengar langsung. Nah, ini tergantung. Ya, tergantung dari situasinya, ya. Karena hadis yang mu'an'an tidak selalu dhaif, ya. Hadis yang mu'an'an itu adalah hadis yang disambungkan dengan kata-kata an. Ya, misalnya an Malikin, an Nafi'in, an Ibnu Umar, an Nabi SAW. Jadi kata sambungnya selalu an. Ya. Kalau tadi yang mendengar langsung ya sama, ya misalnya haddatsana contohnya, atau sami'tu Rasulullah, atau sami'tu Anas bin Malik. Ya, dengan kata-kata sami'tu atau dengan haddatsana. Ini memang lebih kuat. Tapi bukan berarti hadis mu'an itu dhaif. Ya, terkadang ya hadis mu'an itu sebenarnya asalnya hadis mu'an itu sahih semua. Ya. Kecuali kalau ada yang namanya mudallis. Ya, ini dalam ilmu mustalah hadis ada namanya mudallis. Kalau ada mudallis, perawi yang mudallis, barulah mu'an itu menjadi dhaif. Tapi kalau enggak, maka mu'an itu sahih. Tidak masalah. Maka kita lebih mengutamakan hadis yang ali meskipun dia mu'an kalau memang perawinya semuanya tidak ada yang mudallis. Ya, adapun kalau ada yang mudallis, maka tentu saja kita lebih mengutamakan yang mendengar langsung atau yang disambung dengan sama, ya, dengan kata haddatsana atau dengan sami itu. Jadi ini adalah pembahasan dalam kitab mustalahnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Boleh. Pada Mas Zidan bisa on mic. Apa? Ya, terima kasih Akh Ismail atas waktunya. Jazakumullah khairan Ustaz Fatan. Saya mau bertanya tentang hubungan ulama hadis dengan ulama fikih. Misalkan ulama fikih yang misal umumnya kan dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hambal itu kan tidak belum apa ya, ulama hadisnya belum, yang kata kutubus sittah itu belum terbukukan. Kalau ulama fikih yang masih abad kedua Hijriah itu ngambilnya di kitab yang tertulis kah atau memang dia hafal, Ustaz? Dalam artian ya misalkan Imam Malik kan udah punya Muwatta, terus Imam Syafi'i itu merujuk ke kitab apakah gitu, Ustaz? Apakah dia hafal atau bagaimana? Apakah ada ulama hadis di permazhab gitu? Syukron. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, ternyata kalau kita melihat kepada sejarah, ternyata para ulama hadis pun merupakan para ulama fikih. Ya, jadi biasanya para ulama hadis pun juga merupakan para ulama fikih. Karena ketika seorang mempelajari ilmu hadis, maka sejatinya dia pun telah mempelajari ilmu fikih. Ya. Karena hadis berisi hukum-hukum fikih. Ya. Oleh karenanya, kalau kita lihat kepada para imam mazhab, ternyata mereka pun merupakan para ulama-ulama hadis juga. Dimulai dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia pun juga merupakan salah seorang muhaddits. Ya, dia juga punya kitab hadis, ya, Musnad Abi Hanifah. Namun memang tidak terlalu terkenal, dan memang Imam Abu Hanifah bukan seorang yang takhusus dalam ilmu hadis, melainkan dalam ilmu fikih. Namun mereka pun tentu saja mengambil hukum dari para ahli hadis. Karena para ahli fikih tentu saja tidak mungkin bisa mengambil hukum kecuali merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kalau dia sendiri bukan merupakan ahli hadis, tentu saja ia akan merujuk kepada para ahli hadis di zamannya. Dan tidak selalu tidak adanya kitab hadis berarti tidak adanya ulama hadis, bukan. Ya, akan selalu ada ulama-ulama hadis di setiap zamannya. Namun bukan berarti di setiap zaman ada kitab-kitab yang terkumpul di sana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka atau misalnya selanjutnya siapa? Imam Malik. Imam Malik merupakan ahli hadis, bahkan dia merupakan imamul muhadditsin, dan dikatakan dijuluki, ya, Imam Malik dijuluki sebagai imamu daril hijrah, imamnya kota Madinah, Darul Hijrah, ya, karena beliau merupakan muhaddits yang sangat terkenal di kota Madinah, dan beliau memiliki kitab hadis yang namanya Muwatta Imam Malik. Kemudian muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i, ya, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia pun merupakan ulama hadis. Bahkan ilmu mustalah hadis yang pertama kali menuliskan tentang ilmu mustalah hadis adalah Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i pun punya kitab hadis yaitu Musnad Asy-Syafi'i. Ya, Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian setelahnya Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Nah, ini merupakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
imamnya para ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan kutub sittah semuanya itu gurunya siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad punya musnad terbesar dunia, yaitu musnad, ya enggak, bukan terbesar sih, ada yang lebih besar lagi. Intinya adalah yang paling terkenal, musnad paling terkenal, yaitu musnad Imam Ahmad rahimahullah. Maka intinya adalah para ulama fikih tentu saja tidak bisa lepas dari hadis-hadis Nabi SAW dan dari ulama-ulama hadis ketika itu. Nah, wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Telah dengan pertanyaan terakhir tadi dari Mas Zidan, berarti telah selesai sesi tanya jawab dan telah berakhir sesi daurah kedua dari Tadwinus Sunnah ini. Barakallahu fikum bagi para jamaah dan Ustadz. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.